Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar menghitung PPN masukan dan PPN keluaran di UKM ya, atau lebih khususnya di apotik ya. Nah, di sini saya coba berikan ilustrasi bahwa tanggal 17 itu kita ada pembelian 4 jenis obat dengan masing-masing harga sudah saya cantumkan, sehingga total pembelian setiap masing-masing barang juga sudah saya tampilkan. Yang kolom ini adalah total pembelian ya. Yang ini adalah menghitung harga jual ya. Jadi berbeda. Nah, teman-teman, ketika kita mau jurnal untuk pembelian seperti ini, maka kita harus lihat dulu harga faktur pembelian ya, nilai fakturnya. Oke, nilai fakturnya itu kita bisa jumlahkan saja yang ini, kemudian kita cari nilai DPP-nya ya. Kita cari nilai DPP-nya. Nilai DPP itu sama dengan 100 ya per 111 dikali dengan nilai faktur. Nah, setelah kita dapat DPP, maka kita cari PPN-nya. PPN-nya yaitu DPP dikali 11%. Nah, ini kita ketemu PPN-nya. Nah, setelah kita dapat, barulah kita bisa jurnal. Jurnal yang kita ambil adalah pembelian ya, yang sesuai nilai faktur ya, pembelian sesuai nilai faktur ya di sini. Kemudian di sini kita ambil nilai DPP-nya ya. Kemudian kita ambil nilai PPN-nya. Yang ini ya, yang saya warnai. Nah, jadi sudah balance ya. Kemudian di sini saya masukkan JU ya. JU itu singkatan dari jurnal umum ya. Karena ini masih kategori pembelian atau transaksi jurnal yang umum ya. Tanggal hari ini. Kemudian keterangannya itu pembelian obat ya, obat-obatan. Nah, karena kita beli tunai maka kas kita berkurang. Kemudian di sini ada PPN masukan dan kemudian persediaan ya. Persediaan, karena yang kita beli itu persediaan obat, sehingga jurnal kita itu persediaan PPN dan pada kas ya, persediaan PPN masukan pada kas. Nah, kemudian teman-teman, kita cek di buku besar ya. Oh, ternyata PPN masukan kita ada bertambah saldonya 1.800.000 lebih ya. Kemudian kita kita ada melakukan penjualan ya. Kita ada melakukan penjualan. Nah, ini adalah penjualan kita selama kurang lebih ya awal Oktober. Penjualan ini adalah nilai bersih yang belum dikenakan PPN ya. Maka ini adalah nilai penjualan sebelum ditambah PPN. Nah, yang tambah PPN ini nanti pihak yang pembeli ya, pihak pembeli dari obat-obatan kita. Maka DPP-nya tetap ya. Kemudian untuk mencari PPN-nya yaitu sama, kita langsung kali ini kita hapus saja, bisa juga ya. Kita langsung cari PPN-nya. PPN-nya itu kita langsung kali, karena ini adalah harga sebelum PPN, maka kita langsung kali 11%. Nah, jadi PPN-nya itu 2.600.000 lebih, dan ini adalah
PPN keluaran. PPN keluaran. Oke, seperti ini. Jadi setelah kita melakukan hitung-hitungan, maka kita masuk ke dalam jurnal. Di sini kita jurnal dulu. Kita ambil nilai penjualan ya, yang nilai penjualan sebelum PPN kita paste, kemudian kita ambil nilai PPN-nya yang ini. Nah, seperti itu. Kita paste di sini. Nah, sehingga nanti kas kita yang masuk adalah sebesar ini ya, penjualan ditambah PPN. Jadi ini saya ambil kas tetap ya, kemudian 2 penjualan ya, penjualan 4/10 ya, kemudian di sini ada 2/40 PPN keluaran. Nah, seperti ini. Ini adalah keterangannya penjualan obat-obatan. Kita seandainya menjualnya itu di tanggal 28 ya, 28 bulan 9. Seperti ini teman-teman. Jadi kita menjual barang, maka PPN-nya itu disebut dengan PPN keluaran. Nah, PPN keluaran itu posnya itu berada di pos liabilitas, pos utang ya. Karena nanti ini akan kita reklas dengan PPN masukan. Nah, teman-teman, setelah kita menjurnal seperti ini, maka kita akan reklas dia ya. Kita akan balik jurnalnya ya. Di sini kita keterangannya reklas ya. Seperti ini. Nah, yang kita reklas pertama apa? PPN keluaran. Kita reklas lebih dulu. Nah, seperti itu. Jadi nilainya adalah nilai sebesar yang kita input pertama ya. Nilai sebesar ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi PPN masukan ya. PPN masukan kita kredit ya. Kita kredit. Terus kita ambil nilainya. Kita ambil nilai PPN masukan, kita input ke dalam jurnal reklas. Nah, ternyata setelah kita reklas, teman-teman, itu ada selisih ya. Itu ada selisih. Sebentar, saya taruh tanggalnya dulu. Oke. Setelah kita jurnal, teman-teman, itu ada selisih. Selisihnya itu PPN keluaran itu lebih besar daripada PPN masukan, sehingga ini biasa disebut kurang bayar. Nah, karena kurang bayar, maka kita punya hutang kepada pemerintah, makanya dikatakan kurang bayar. Nah, kurang bayar itu berapa? Kurang bayar itu adalah karena PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, sehingga selisihnya itulah yang dimaksudkan kurang bayar. Nah, bagaimana cara kita lihat selisihnya? Kita bisa lihat di sini di kolom balance. Ya, ini angka selisih. Jadi kita bisa copy saja ini dan kita bisa masukkan di sini ya, di angka yang paling kecil ya. Jangan masukkan di angka yang besar, salah. Karena ini angkanya besar, kita masukkan di angka yang paling kecil. Nah, jadi hasilnya balance. Nah, di sini kita masukkan JP juga. Nah, ketika balance ini, teman-teman, akunnya apa? Ya, biasanya ada yang bingung, ini akunnya apa? Akunnya ini adalah yaitu utang ya. Utang ya. Jadi ini adalah utang usaha. Bisa juga utang pajak ya. Karena di aplikasi saya ini busnya ini saya
belum cantumkan utang pajak, jadi saya gunakan utang usaha ya. Utang usaha yaitu usaha pajak ya. Utang usaha atas selisihnya kurang bayar pajak pertambahan nilai, seperti itu teman-teman. Sehingga ya, kalau kita cek di buku besar, saldo PPN masukan itu kita sudah nihil. Nah, kalau kita mau cek di PPN keluaran, kita lihat. Nah, PPN keluaran juga sudah nihil. Nah, karena kita sudah reklas ya. Kita sudah reklas. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu pembahasannya kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.